Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami tim PHP 2D UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Delvi Milvin, NIM 1802 10 30 10 47. Saya Amelisya Robitoh, NIM 1802 10 30 10 74. Saya Dewi Fatima, NIM 1802 10 30 10 81. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan bagaimana sih kegiatan kami dalam program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang biasa kita sebut dengan PHP 2D. Nah, program PHP 2D ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun 2021, UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PHP 2D ini. Nah, kegiatan ini dapat kita konversi ke dalam mata kuliah KKPLP, terkhususnya kuliah kerja. Nah, program PHP 2D yang kami lakukan berjudul Implementasi Sistem Minapadi dengan konsep agrowisata Desa Pramuka sebagai role model pertanian berkelanjutan dengan lokasi yaitu di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Benar sekali Mbak Dewi. Jadi, Desa Gumukmas ini memiliki sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu lahan rawa seluas 100 hektar. Namun, lahan rawa tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa. Mengatasi persoalan tersebut, kami melakukan terobosan terbaru melalui program PHP 2D 2021 ini untuk membantu pemerintah dalam upaya pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya alam masyarakat Desa Gumukmas. Nah, untuk program PHP 2D sendiri yang terkonversi dalam kuliah kerja kami terdiri dari 3 program. Yang pertama adalah penyuluhan dan pelatihan masyarakat mengenai sistem minapadi. Yang kedua, pelatihan pembuatan pupuk organik. Dan yang ketiga adalah pembuatan akun media sosial tentang desa dengan konsep agrowisata. Penjelasan yang pertama yaitu terkait program sistem minapadi. Sistem minapadi ini merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi dalam suatu sistem budidaya di sawah. Nah, di mana ikan ini dapat menyediakan nutrisi bagi padi serta menyediakan pupuk dan memperbaiki struktur tanah dari hasil metabolisme atau feses dan sisa pakan ikan yang tidak terkonsumsi. Nah, sedangkan padi menyediakan oksigen dan tempat perlindungan bagi ikan. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait tata cara pembuatan dari minapadi itu sendiri. Sebenarnya pembuatan minapadi sendiri itu hampir sama dengan penanaman padi pada umumnya. Mulai dari penyiangan, persiapan lahan, hingga penanaman bibit padi. Hanya saja yang membedakan dalam sistem minapadi ini adalah pembuatan kolam yang digunakan untuk ikan nantinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan sekilas tentang pembuatan sistem minapadi itu sendiri. Yang pertama adalah persiapan lahan. Untuk minapadi dimulai dengan menyiapkan kolam untuk ikan. Kolam berada di sekeliling sawah atau padi. Kami bersama masyarakat dan pemilik lahan melakukan proses persiapan lahan secara bersama-sama, mulai dari menggali tanah di kedalaman 1-2 meter, lalu menaikkan tanah tersebut hingga kolam ikan tersebut jadi. Setelah lahan kami siapkan, selanjutnya adalah penanaman benih padi di sawah. Setelah itu, pada kolam ikan kami memberikan jaring atau paranet. Untuk selanjutnya, Benar sekali. Jadi, jaring tersebut digunakan agar ikan tidak lolos. Selain itu, jaring-jaring dapat mencegah predator ikan kecil untuk masuk ke dalam kolam. nah, betul sekali. Contohnya apa? Contohnya itu ada biawak, terus ada ular, ada bangkok. Apa itu bangkok? Oke, untuk selanjutnya yaitu persiapan lahan dan tanaman benih kan sudah selesai. Nah, kami mulai menyebar benih ikan. Nah, setelah benih ikan kita sebar,
kita melakukan perawatan padi dengan cara penyemprotan pupuk organik. Pupuk organik ini kita buat sendiri bersama masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Gumukmas dengan cara bersosialisasi ke rumah-rumah warga, serta memberikan pelatihan dan workshop kepada kelompok tani Dusun Jati Agung Desa Gumukmas mengenai Sistem Minapadi. sistem Minapadi, dan masyarakat sangat terlihat antusias serta bersemangat mengenai program yang kita berikan ini ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai pembuatan pupuk organik. Nah, di sini kami membuat 3 pupuk organik. Yang pertama adalah pupuk organik padat, yang kedua mikroorganisme lokal atau yang biasa kita kenal dengan MOL, dan yang ketiga mengenai pestisida alami. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tata cara pembuatan POP atau pupuk organik padat. Nah, untuk peralatannya, yang pertama ada tangki sprayer, yang kedua ada cangkul garu, yang ketiga ada terpal, yang keempat plastik mulsa atau karung bekas. Untuk bahan-bahannya sendiri ada jerami 10 kg, pupuk kandang murni 1 kg, EM4 200 ml, dedak 1 kg, bonggol pisang 2 buah, gula merah atau molase 500 gram. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama nih, jeraminya dan bonggol pisangnya itu dicincang atau dicacah-cacah dengan ukuran sekitar 5 sampai 10 cm. Yang kedua, kita letakkan terpal di bagian bawah, lalu buat lapisan pertama yang terdiri dari pupuk kandang, cecahan jerami, cecahan bonggol pisang, dan dedak. Nah, perlapisan itu dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Nah, yang ketiga, larutkan molase ke dalam air. Yang keempat, memasukkan EM4 ke larutan molase yang sudah kita campur dengan air tadi. Nah, yang kelima, siram lapisan bahan-bahan padat tadi dengan diikuti dengan penyiraman air secukupnya. Yang selanjutnya, ulangi lapisan berikutnya dengan hal yang sama. Yang ketujuh, mulai proses pengadukan secara merata diikuti dengan penyiraman air secukupnya. Selanjutnya, kita tutup rapat-rapat anaerobnya dengan mulsa atau dengan karung bekas atau plastik. Nah, apabila proses fermentasinya ini sukses atau berjalan dengan baik, bahan tadi akan terasa hangat apabila kita sentuh ya. Nah, dalam proses fermentasi ini biasanya itu membutuhkan waktu selama 21 hari sampai pupuk organiknya itu padat dan jadi. Nah, sebelum dipakai biasanya kita itu harus mendinginkan dulu pupuknya. Untuk yang kedua adalah pembuatan mikroorganisme lokal atau yang biasa kita sebut dengan MOL. Nah, untuk peralatannya sendiri kita bisa menyediakan pisau, drum, selang, botol, dan juga lem tembak. Sedangkan untuk bahan-bahannya kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang berada di sekitar lingkungan kita atau yang biasa kita dapat dengan mudah gitu ya. Seperti apa aja itu, Mbak? Nah, contohnya ada rumen. Apa itu rumen, Mbak? Rumen itu adalah isian dari lambung sapi. Nah, betul. Nah, yang kedua ada nanas sebanyak 1 kg, lalu ada EM4 sebanyak 200 cc, lalu ada buah masak, dan ada air leri sebanyak 1 liter, air kelapa sebanyak 1,5 liter, molase sebanyak 4 liter, bonggol pisang sebanyak 1 kilo, debok pisang sebanyak 1 kilo, pelepah pisang juga sebanyak 1 kilo. Nah, kita juga bisa menambahkan ikan non konsumsi. Lalu kita bisa menambahkan alkohol dengan kadar 95%. Benar sekali. Untuk langkah kerjanya gimana, Kak? Untuk langkah kerjanya sendiri kita dapat memotong kecil-kecil bonggol pisang, debok pisang, dan juga pelepah pisang tadi. Setelah itu kita memotong buah lewat masak dan kemudian kita masukkan ke dalam drum.
Nah, setelah kita masukkan, kita tambahkan rumen sapi, molase, air kelapa, air leri, EM4 ke dalam drum yang sudah kita masukkan dengan bonggol pisang tadi. Bonggol pisang tadi. Nah, setelah itu kita aduk secara merata semua bahan. Nah, habis kita aduk, kita tutup dengan rapat drum tersebut dengan menghubungkan selang pada penutup ke dalam botol kontrol. Setelah kita tutup, baru kita fermentasi atau kita diamkan selama 10 hari. Oke. Kemudian selain dua pupuk tersebut ada pestisida nabati atau kita biasa sebut pesnat. Jadi di sini peralatan yang kita butuhkan adalah pisau, drum, selang, kemudian ada penumbuk atau alu, kemudian ada botol HPDE. Kemudian di sini pesnat ini bisa untuk mengatasi berbagai macam hama seperti hama wareng, hama keong emas, dan hama belalang. Contoh untuk mengatasi hama wareng ini, kita membutuhkan daun mindi sebanyak 5 kg, kemudian cengkeh sebanyak 2 kg, kemudian ada daun sirih 2 kg, dan sabun colek 5 colek atau 5 sendok teh. Ya, benar sekali. Kemudian ada air sebanyak 50. Oke, air sebanyak 50 liter ya. Kemudian ada serai merah 2 kg dan rempah-rempah 1 kg per bahan. Ada laos dan jahe serta kunir. Terus kemudian ada untuk mengatasi hama keong emas dan hama belalang. Di sini ada daun mindi 10 kg, kemudian daun pepaya 10 kg, bawang putih 5 siung, sabun colek 5 colek atau 5 sendok teh, kemudian air sebanyak 50 liter. Kemudian di sini ada langkah kerjanya nih. Yang pertama, kita bisa menghaluskan semua bahan. Kemudian yang kedua, masukkan semua bahan yang telah dihaluskan tersebut ke dalam suatu wadah, kemudian ditambahkan sabun colek, kemudian masukkan air 50 liter tersebut, kemudian aduk semuanya hingga rata. Kemudian masukkan bahan-bahan yang sudah diaduk tersebut ke dalam drum. Setelah itu, tutup drum dengan penutup yang diberikan selang dan terhubung ke botol plastik atau botol kontrol. Kemudian campurkan bahan-bahan tersebut, lalu kita fermentasi ya. Iya, setelah difermentasi selama 3 minggu, kemudian kemas pestisida nabati ke dalam botol HPDE 1 liter. Nah, untuk yang ketiga kita akan menjelaskan program mengenai media sosial. Nah, kegiatan PHP 2D ini kami melakukan publish lewat media sosial Instagram @php2d_pramuka_unet. Jangan lupa di follow terlebih dahulu. Nah, akun kita Pokoknya di sini ya. Pokoknya nanti ada ya di sini ya. Nah, akun media sosial ini kami buat tujuannya untuk membagikan informasi mengenai perkembangan kegiatan kami kepada masyarakat luas. Dari beberapa program tadi, kami juga mempunyai program tambahan, yaitu memberikan bimbingan belajar kepada adik-adik kelas dasar di daerah Gumukmas, khususnya daerah dekat kami melakukan pemberdayaan. Nah, program ini kami lakukan karena melihat keterbatasan pendidikan saat ini ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Betul. Adik-adik di sana itu tidak bertemu dengan guru mata pelajaran secara langsung sehingga menghambat proses pembelajaran mereka. Nah, di sana kita mengadakan bimbingan pada hari Minggu pukul 9 sampai 11 siang. Di sana kita banyak belajar terkait mata pelajaran, terus kita juga memberikan game edukasi. Nah, tentunya antusias dari adik-adik sendiri itu sangat tinggi dan juga mereka semangat untuk melakukan kegiatan bimbingan belajar bersama kami. Iya. Sekian cerita dari kami bertiga mengenai program PHP 2D di Desa Gumukmas.
terkait implementasi sistem Minapadi ini ya. Nah, jangan lupa di-follow dulu Instagramnya @php2d_pramuka_unet. Jangan lupa di-like, Dilihat video-video sebelumnya juga. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.